ujian dari segala apapun itu, banyak yang kurang. Terus yang mau dibeli harap jangan dibeli dulu. Tadi Korlap udah ngambil 1 juta tuh. Itu ditahan dulu aja ya. Pepi tahu gak itu kalau Vivi ngambil uang buat beli bola sama kok? Iya, tadi udah bilang sih Vivi. Nah, itu jangan dibeliin dulu ya, Pep. Iya, siap. Terus tadi tuh Pak Jaka banyak merevisi dari RAB kita. Makanya nanti hari Sabtu tuh mau diadain rapat dari pagi. Saya harap untuk semuanya bisa hadir gitu tuh. Dari semua OOR maupun divisinya juga. Karena banyak banget revisian kita dari Pak Jaka. Dari mulai RAB, flyer, sampai ke acara juga sih banyakannya. Terus oh iya, untuk gaji nih PDD nanti itu flyer mau diubah ya, Ji. Nanti HTM-nya itu dihapus aja, jangan ada HTM, cuman nama-namanya aja, jadi kayak cuman futsal, badminton, voli, sama basket. Nanti juga kayak ada tambahan sama foto Pak Rektor sama plus nama lengkapnya. Ya, nanti nunggu fotonya dulu, habis itu nanti kalau udah dimasukin konsul lagi aja ya. Oke Ji, tunggu. Oh iya nih, sama satu lagi. Acara mana, Bill? Iya, Dir. Itu tuh, yang pas tadi saya tanyain untuk yang lagi PBL. Itu gimana tanggapannya? Kalau ya kata Ipin tadi kan disaranin sama Kak IQ dihabisin yang cewek dulu kan buat penyisihan pas hari Sabtunya itu. Nanti korlap diatur aja jamnya, jadwalnya. Jadi di hari Sabtu tuh banyakin yang cewek biar pas hari Minggu penyisihan masih ada sisa buat yang PBL gitu. Berarti itu untuk sekarang nggak ada tambahan lagi tuh yang belum masuk untuk hari ini yang daftar. Hari ini ada sih, ada yang masih nanya-nanya, tinggal ngelampirin itu aja. Bukti pendaftaran kayak gitu sama formulir-formulir segala. Paling besok katanya.
Oh iya, nanti buat acara sama Bendum sinkronasi setelah penutupan, sinkronasi data biar sekalian gitu. Takut ada tim atau cabur yang belum itu ke data gitu. Iya Bill, itu juga tadi ada yang nanya ke Ayu, terus udah ada ya, maksudnya udah daftar juga, dia udah ngasih bukti transferannya, cuman katanya nggak mau ngisi si formulirnya itu gitu. Nggak mau ngisi Google Formnya gitu. Iya, katanya dia nanya kayak kalau misalkan udah bayar kan apa tuh ya tadi, prodi dari mana gitu, dia udah ngirim bukti transferannya ke Ayu, udah di list juga kan tadi, terus dianya katanya kalau misalkan enggak ngisi Google Form gimana katanya gitu. Terus kata Ayu kalau itu konfirmasi ke anak acaranya aja. Terus dia bilang katanya kalau misalkan udah pendaftaran mau udah kali katanya gitu. Tapi Ayu bilang kalau misalkan soal itu suruh konfirmasi ke anak acara aja gitu. Iya, berarti nanti suruh chat aja ke Nabila atau Faris gitu. Yuk suruh data-datanya aja. Soalnya kan biar takutnya anak-anaknya kan lebih gitu yang main 12 orang atau ada pemain luar yang masuk gitu ke timnya. Ini sama satu lagi buat acara ini nih, misalnya kalau orang ada yang DP tuh tapi pas tekmet dia belum lunas, terusnya dia minta pembayarannya tuh pas hari H pas mainnya, itu jangan diterima ya, itu balikin lagi aja uangnya, tapi nggak masuk ke bagan gitu tuh. Iya, yang tadi nelpon juga dari siapa tuh? PES KM tingkat 4 ngomongnya pas hari H. Tapi nggak di list sih sama Nabil. Nabil bilang konfirmasi aja ke Ipin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopin lanjut dulu, udah belum? Udah itu tinggal tuh tambahin yang pas di pajaka tadi tuh. Oke, sebelum saya masuk, soal saya kedengaran jelas gak? Oh iya, kedengeran jelas. Oke, sebelum saya ngomong panjang lebar, saya gak mau teman-teman malam ini masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Sudah capek banget untuk ceramah ke teman-teman. Teman-teman di sini adalah teman-teman koordinator, teman-teman BPH. Gitu. Jadi mau gak mau ya teman-teman adalah sebagai kepala dari divisinya teman-teman gitu loh. Ya, jadi saya minta tolong simak apa yang saya obrolkan.
Dan saya pengen ketika memang saya berbicara, teman-teman langsung potong aja ketika teman-teman mau nanya. Ya, baik. Sebelum mulai saya bicara lagi, ingatin lagi bahwa teman-teman harus mendengarkan apa yang saya ucapkan, harus dipahami. Baik, izin masuk tanpa salam. Teman-teman, ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf malam-malam banget jam segini harus kita adakan meeting secara mendadak koordinator BPH dan berikut juga saya, karena memang ini sifatnya urgent ya. Bagaimanapun juga teman-teman harus siap itu. Ketika emang ada hal yang urgent, mau jam berapapun teman-teman harus siap. Apalagi saya cuma via online aja. Jadi gini teman-teman, banyak sekali hal yang memang jadi apa ya, yang dianggap sama kita baik-baik aja, biasa-biasa aja, namun spesial, yaitu berbeda dari yang lain, dan pembina kita ingin selalu hal-hal yang kecil aja, ingin perfect. Maka tadi saya sama Ipin menghadap pun ibarat orang berantem mah dihajar habis-habisan gitu ya, cuma nggak main fisik aja tadi tuh. Serius, saya terbuka sama teman-teman, makanya saya ketika dalam pos langsung kesal sama teman-teman semua gitu, apalagi teman-teman koor, karena ini adalah menurut saya hal-hal yang kecil yang emang terjadi yang teman-teman abaikan begitu ya. Jadi jadi saya harapkan koordinator itu lebih memperhatikan anggotanya lagi. Gini, dalam sistem birokrasinya, teman-teman koordinator yang sekarang ada di forum ini, teman-teman adalah kepala dari divisinya. Berarti teman-teman koor di sini harus mengkoordinir anggotanya gitu. Apakah ada kendala atau tidak di anggotanya, itu teman-teman yang koordinir. Ketika ada problem, teman-teman komunikasikan ke ketua pelaksana, gitu kan. Ketua pelaksana juga menjadi ketua dalam forum kepanitiaan. Jadi ada tahapannya. Nah, di sini banyak sekali hal-hal yang emang miskomunikasi. Di sini saya garis bawahi. Yang pertama yang saya perlu tegaskan adalah kinerja dari panitia, karena memang tadi juga sempat dibahas oleh Pak Jaka. Saya nggak bisa menjelek-jelekan panitia bahwasannya yang si A nggak kerja, si B nggak kerja, karena itu imbasnya bakal ke semuanya, gitu kan. Jadi saya mohon banget untuk koordinator lebih tegas lagi terhadap anggotanya. Kalau misalkan ada rapat dia nggak hadir, cari tahu dia di mana. Kalau di kosannya samperin, saya nggak mau tahu, harus hadir untuk rapat berikutnya, karena untuk rapat berikutnya bakal kita lakukan setiap hari gitu tuh. Jadi tidak hadirnya anggota-anggota divisi akan ditekankan oleh ketua kepada koordinatornya. Jadi saya mohon kepada Ipin dan Adam, kalian berdua harus nekenin ke koornya masing-masing ya, tanggung jawab koornya. Anggota koornya nggak hadir, cari koornya, kenapa anggotanya nggak hadir ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait kebutuhan yang kalian butuhkan, baik itu yang dibeli, yang terutama sih yang dibeli. Jadi apa yang telah Ipin sampaikan tadi, ketika teman-teman ingin membelikan sesuatu kebutuhan divisinya, jangan dulu dibeli kalau belum di-ACC sama pembina, karena berdasarkan tadi menghitung RAB segala macam, terdapat deposit yang memang cukup besar gitu. Jadi saya menganggap teman-teman ini ada hal yang memang teman-teman beli tidak sesuai dengan yang di RAB kan, gitu kan. Jadi saya mohon untuk OR masing-masing divisi, ketika mau ada barang yang dibeli, silahkan teman-teman list sesuai kebutuhan. Ingat, sesuai kebutuhan, bukan teman-teman lebihkan. Garis bawahi sekali lagi, teman-teman ketika membutuhkan biaya untuk pengeluaran divisi, teman-teman list barang-barangnya, kebutuhan divisinya apa aja, dikali dengan harga satuannya. Dan
pembelian itu harus benar-benar berdasarkan kebutuhan, bukan teman-teman lebihkan. Kalau misalkan butuh 2, beli 2. Oke. Kemudian teman-teman nanti cantumkan harga asli. Bukan harga asli, yang mendekati harga asli, maksudnya jangan terlalu dilebih-lebihkan banget ya. Ini nanti teman-teman list, nanti konfirmasi ke Ipin. Misalkan korlap, Kak, saya besok mau beli, jangan terlalu mendadak. Misalkan teman-teman 2 hari lagi mau beli, teman-teman konfirmasi, Kak, saya mau beli bola ini segala macam, totalnya sekian, sih sama teman-teman via WhatsApp ke Ipin, totalnya berapa, kasih ke Ipin, biar nanti Ipin langsung tanyain ke pajakan, biar sama mana aja, gitu. Ya. Apa Nan? Enggak, Mas, baru gabung. Oke, saya lanjut ya. Itu tadi, jadi teman-teman harus ngelis sesuai kebutuhannya per harga satuan dan jumlahnya, dikirim ke ketuplak. Oke, itu jangan mendadak. Kalau misalkan besok nggak mau beli, malamnya teman-teman list, dan nanti mana yang di ACC. Karena pajaka juga tahu apa yang teman-teman butuhkan. Jadi sekiranya memang nggak dibutuhkan sama teman-teman, nggak usah dibeli. Tuh, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait flyer, itu harus dirubah. Saya minta tolong flyer di stop dulu untuk di share. Astagfirullah. Sorry. Oke, bentar. Saya lihat. Terkait flyer tadi, mulai dari sekarang di stop dulu untuk di share. Kalau teman-teman mau nge-share info, cukup diingatin aja. Disuruh daftar, diingetin, udah hamil berapa jam ke penutupan, diingetin seperti itu aja. Tapi jangan di-share untuk flyernya. Oke, ya, dilanjut. Terkait flyer, teman-teman PDD tolong disimak. Terdapat beberapa revisian. Yang pertama, ganti warna flyer sesuai dengan banner. Entah itu warnanya navy atau biru dongker, saya kurang tahu. Terus kemudian nanti cantumkan foto Pak Rektor. Nanti saya besok langsung terjun langsung ke SPMB untuk minta fotonya. Kemudian harus tertera di situ nama lengkap Pak Rektor. Kemudian HTM-nya dihilangkan. HTM dihilangkan di sini bukan berarti kita menghilangkan HTM secara permanen, tapi ini cuma menghilangkan di dalam flyernya aja. Karena memang kurang etis ada flyer foto Pak Rektor kita cantumkan HTM. Jadi HTM-nya dihapus semuanya, tapi cabur yang dilombakan tetap dicantumkan. Oke. Kemudian jangan ada perbedaan antara media partner dan sponsor. Semuanya jangan media partner di atas, sponsor di bawah. Itu disatukan. Oke. Seperti biasa email, Instagram tetap dimasukkan. Berikut juga dengan piala rektornya itu harus disantumkan. Oke, disimak. Selanjutnya, untuk selanjutnya adalah saya minta tolong banget untuk Sabtu itu teman-teman untuk mengarahkan kepada anggotanya untuk datang tepat waktu. Nanti infonya saya bocorkan ya untuk rapat nanti hari Sabtu jam 8. Saya minta tolong untuk jam 8 paling lambat ya, karena saya habis zuhur berangkat ke Rangkas karena ada acara di luar di eksternal. Untuk Sabtu lumayan serius pembahasannya, jadi hari Sabtu itu kita akan bedah RAB. Jadi Pajaka udah kasih deadline ke saya. Saya besok dikasih deadline ke Pajaka untuk menghadap ke Pajaka terkait tanda tangan pelatih. Kemudian saya juga dikasih deadline yaitu hari Senin paling lambat untuk flyer, karena memang ini juga menguras waktu ya, karena foto belum dikirim saja, makanya besok saya akan terjun langsung ke SPMB. Kemudian Selasa juga saya dikasih deadline sama Ipin untuk konsul soal RAB ini, jadi makanya Sabtu itu akan kita bedah RAB. Jadi yang akan kita bedah RAB hari Sabtu adalah RAB yang benar-benar sesuai kebutuhan. Di situ terdapat beberapa kekeliruan
gitu kan. Berarti kita di RAB harus dihilangkan. Jadi Pajaka minta secara murni RAB yang kita revisi nanti adalah RAB yang benar-benar kita butuhkan. Ya, kalau kita butuh 2, tulis 2. Kalau harga is okay, kita lebihkan, tapi nggak begitu jauh, masih batas wajar. Tapi itu tadi, kayak misalkan bendahara butuhnya bukan nota sama kwitansi, sebenarnya cuma kwitansi aja. Nota buat apa? Gitu kan? Nota kan kita dapet ini dari luar gitu. Itu bukan kebutuhan yang memang harus gitu kan. Kalau nota kata Pajaka kita harus nota dari luar, dan itu nggak akan kita beli kan. Maksudnya itu sesuai apa yang kita butuhkan, kita beli dapat nota gitu tuh. Gak usah kita beli nota kosong. Saya sampel itu. Terus papan skor juga terkait banyak lah uangnya nanti. Jadi makanya hari Rabu saya minta tolong teman-teman bisa datang tepat waktu, kita bahas per kebutuhan divisinya, mulai dari acara yang benar-benar dibutuhin apa aja, yang sekiranya dibutuhin kita coret. Oke. Karena kita udah hitung sama Pajaka sama Ipin juga, kita terdapat deposit sekitar kurang lebih 5 ribuan lah. Makanya kita menjadi pertimbangan juga untuk hadiah. Ya. Dan saya juga nggak paham sama anak acara, kenapa tidak dicantumkan untuk uang pembinaan juara umum. Saya nggak paham, padahal saya di awal sempat bilang juga, ya kan, dari mulai kita hitung trofinya berapa, hadiahnya berapa, tapi saya dapat laporan tadi nggak ada uang yang dikhususkan untuk pembinaan juara umum. Emang piala kita ada piala bergilir, ada, tapi tetap harus ada uang pembinaan. Itu kan. Terus terdapat beberapa kerancuan, jumlah-jumlahnya yang tidak sesuai. Jadi Pajaka tuh itu tadi udah saya bilang, dia orangnya perfect, dia pengen sesuai apa, dia orangnya teliti. Makanya saya sama Ipin, ya yang saya bilang tadi, kalau ibarat bulat, kalau ibarat berantem mau udah habis-habisan tadi gitu. Ya, cuma ya itu tadi, saya juga ngerasa saya salah gitu kan. Cuma saya rasa di sini adalah kurangnya komunikasi teman-teman, komunikasinya, miskomunikasi. Dan ini yang paling mendasar adalah Pajaka menekankan untuk pendaftaran itu semuanya sesuai target. Karena yang target itu kan kita semua, termasuk acara. Jadi mau gak mau itu ketercapaian atau target yang memang harus kita penuhi. Gitu kan. Saya udah bantu teman-teman melalui ketua-ketua himpunan gitu. Jadi saya minta tolong banget, tolong di PC-PC-in lagi ketua kelasnya atau ketua himpunannya deh, biar daftar. Saya sampai saat ini juga masih terus sosialisasi kepada ketua himpunan apa kendala mereka sehingga mereka belum daftar kan, sehingga ditemukan beberapa titik terang untuk jalan keluarnya. Jadi mohon banget untuk teman-teman ini lagi gitu kan, bukan waktunya main-main lagi, ini udah waktunya serius. Makanya saya bilang Mbak Ipin, sampai hari H kita rapat tiap hari gitu, nggak ada alasan MK sampai sore ke segala macam, kita rapat dari sampai sore sampai malam, karena kan itu udah resiko kita. Sejak oprek pun siap gak pulang malam, siap kak. Emang itu harus seperti itu gitu tuh. Toh proker kita juga nggak sehari 2 hari gitu kan. Jadi saya minta tolong juga ketegasan dari ketuplak agar emang bisa mengayomi anggota-anggotanya untuk hadir rapat. Dan saya minta tolong untuk Sabtu juga kan nanti akan sekaligus pembagian PDF, siapa tahu kan pada hadir semua. Dan minta tolong untuk Sabtu itu benar-benar kita geder ya, kita ekstrakan hari Sabtu, karena saya nggak punya banyak waktu juga, teman-teman saya punya urusan di luar, dan sebetulnya saya juga nggak perlu sampai seperti ini, tapi ya apalah daya gitu kan, saya nggak bisa diem aja ketika memang ranah internal saya lagi gak baik-baik saja gitu. Terus yang terakhir, sebesar apapun masalah kita di internal, serumit apapun masalah kita di UKM Warga ini, tolong jangan ceritakan keluar.
sepahit-pahitnya kamu di sini, jangan ceritakan keluar, apalagi kamu membanding-bandingkan dengan ormawa lain. Itu kan, kita mendapat keistimewaan yang saya bilang istimewa karena kita mendapatkan pembina yang cukup amat sangat teliti dan dia tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Dia pengen ibaratnya perfect dan dia pengen SOP segala macam ya berdasarkan dia orang manajemen, dia dalam RAB, dalam keuangan itu sangat-sangat teliti ya. Jadi minta tolong banget untuk mencegah kita deposit segala macam, kita harus ber-RAB. Terus kemudian tadi saya sudah hitung dengan Bajaka juga, di target acara kan semuanya itu 12 juta sekian, itu target pemasukan pendaftaran. Sedangkan yang baru terima pas ketika saya tanya ke Ayu, kurang lebih baru 7, sekian. Berarti kan ada rating kurang sekitar 5 juta. Nah itu yang harus kita targetkan. Ya, saya serahkan kepada acara gimana caranya teman-teman bisa mencapai target. Saya juga nggak diem aja. Itu kan saya juga tahu anak acara juga nggak diem aja. Sangat antusias sekali, sangat berkinerja sekali untuk anak acara. Cuma saya minta tolong maksimalkan lagi. Ini bukan anak acara aja, saya minta tolong yang lainnya juga. Terus banner, soal banner itu konsultasi ke Bajaka. Banner dikirim ke Ipin, baik itu banner pembukaan, baik itu foto booth, itu dikirim ke Ipin biar Bajaka koreksi, biar tidak ada kesalahan lagi. Terus satu lagi untuk PDD, tidak ada banner yang dikhususkan untuk futsal yang dipegang itu nggak usah. Jadi kita pakainya banner yang di pembukaan itu saja. Gitu. Terus itu tadi, jangan dulu dicetak karena kita masih ada 2 kemungkinan lagi ngajuin sponsor, yaitu ke Bank BJB dan yang Medpar ke Bandan TV. Oke, terus untuk konsumsi saya tekankan, gimana caranya kalian harus dapat Aqua merek Pristine. Ya, ini benar-benar udah saya gak bisa nego lagi sama Ipin. Teman-teman cari sedapatnya, nggak semuanya juga nggak apa-apa. Cari Aqua Pristine tuh yang karena Bajaka ngomel-ngomel kan di info ini itu udah hampir 2 minggu ke belakang, dan saya juga minta tolong anak konsumsi buat cari karena lagi promo dan beliau pengennya itu ya. Jadi minta tolong banget untuk cari itu. Atau mungkin jangan konsumsi aja. Ketika yang lain teman-teman mendapatkan itu di nomor atau apa ada Pristine, tolong dikabari. Ya, itu harus ada ya ala kadarnya, kayak misalkan 7 atau 8 dari sesuai kebutuhan 28 aqua botol itu. Kapunten. Yuk. Kalau misalnya dapat Apa? harus merek tadi. Nah, misalnya kalau itu enggak promo lagi gimana? Oke. Untuk kita dulu. Oke, saya lanjut. Kalau lagi nggak promo, teman-teman hitung Aqua Pristine kita khususkan untuk atasan. Oke, saya udah ngobrol sama Bajaka, kata saya, gimana kalau Pristine-nya udah gak promo? Ya emang udah gak promo, karena kan terakhir saya bilang juga ke teman-teman kan, kalau terakhirnya itu akhir bulan November, berarti otomatis sudah nggak promo, dan harga normal itu 5.300, sedangkan di anggaran DRAB kita 5.000. Jadi teman-teman, tadi saya sudah hitung sama Bajaka, kurang lebih kalian beli aja 8 kalau ada merek Pristine, nanti sisanya baru Aqua. Ya, gitu aja. Baik. Termasuk konsumsi yang saya dengar akan membeli Aqua gelas dengan nominal yang besar, itu juga harus dikonsulkan ke Ipin. Ya, bilang ke Ipin, Kak, saya mau beli Aqua gelas sekian puluh dus, harga sekian, langsung kasih tahu Ipin, dan Ipin langsung konsultasi ke Bajaka. Nanti konsumsi harus nunggu keputusan dari Ipin dulu, boleh dibeli atau tidak. Maksud tujuan boleh dibeli atau tidak, ini bukan ngeribetin kita, ini bukan pengennya keputusan Bajaka aja, ini
kita lagi memanage bagaimana kita membeli sesuai kebutuhan. Saya udah kecewa di banner yang udah dicetak, kecewa banget. Saya kan menanyakan siapa yang mau cetak banner dan kapan, bukan nyuruh cetak banner besok gitu, enggak kan, maksudnya gitu kan. Toh teman-teman juga mungkin Ngetupak dan Wakil juga tahu gitu, kita sedang mengajukan sponsor ke BJB dan Menpar ke Banten TV. Kenapa itu si banner itu dicetak gitu tuh? Saya lah, saya juga nggak bisa nyalahin, kita nggak boleh nyalahin, tapi itu tadi, itu menjadi hal yang kecil bisa kita menyebabkan deposit ke depannya. Makanya apapun itu dikonsultasikan ke IPIN. Ya, termasuk desain kayak gitu, itu harus dikonsulkan. Ya, jadi begitu teman-teman. Dan untuk konsumsi satu lagi, TechMed jangan diadakan snackball, cukup aqua dengan permen aja. Itu aja. Oke. Ya, jadi minta tolong banget untuk PDD juga, nanti untuk flyer dipersiapkan, nanti saya besok minta fotonya. Dan untuk BPH minta tolong banget juga, akan saya reportkan lagi nanti terkait kita bedah RAB ya, bareng-bareng nanti kita. Jadi kita fokuskan itu RAB-nya saja, bukan proposal. Jadi di bagian pengeluarannya kita. Oh ya, for your information teman-teman, untuk kedepannya, untuk broker depan juga. Jadi sebelum daripada kita konsultasi terkait proposal kita ke atasan, kita harus terlebih dahulu mengajukan konsultasi terkait RAB. Jadi RAB dulu yang kita konsultasi ke pembina, baru proposal secara menyeluruh. Gitu. Itu notes untuk sekre. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Saya ngobrol panjang lebar dari tadi, teman-teman dengar nggak? Tuh maaf, ini izin nanya. Itu kan nanti kan kita ubah lagi ya pasti RAB-nya. Terus itu nanti kita kalau misalnya RAB-nya udah selesai, kita ajuin lagi ke Sekre BEM apa gimana ya? Untuk itu ini kan cuma permintaan pajak, Kak. Jadi ini cuma jadi patokan kita. Jadi ini cuma menjadi catatan kita aja. Jadi ketika kita beli sesuatu sesuai RAB yang udah kita bedah, bukan RAB yang kita awal ajukan, gitu kan? Karena kan RAB sudah pasti berbeda dengan LPJ, gitu kan? Karena ada juga beberapa biaya yang tidak terduga. Jadi makanya Sabtu besok kita bedah RAB sesuai apa yang kebutuhan kita, itu nggak usah kita konsulin lagi ke sekre maupun ke atasan. Itu menjadi pedoman kita. Oke, kebutuhan kita ini. Dan saya tegaskan lagi terakhir, untuk semua koordinator, ketika teman-teman mau beli sesuatu, lihat dulu di RAB ada enggak yang mau dibelinya. Misalkan Korlap mau beli bola voli, lihat di RAB awal kita ngajuin ada enggak. Kalau ada, oke, beli. Tapi tetap tadi harus dengan persetujuan tadi. Kalau misalkan nggak ada di RAB awal, nggak usah beli. Tapi teman-teman butuh, itu tanggung jawab teman-teman koordinator dan anggotanya. Dari awal, sejak awal, sudah dikasih tahu teman-teman list kebutuhan divisi teman-teman ke sekre, ke peralatan. Betul gak saya tanya? Betul gak di awal suruh kayak gitu? Betul kan? Itu adalah tanggung jawab teman-teman. Ketika teman-teman butuh sesuatu tapi tidak ada di RAB, itu tanggung jawab teman-teman. Gimana caranya teman-teman harus adain barang itu? Terserah mau beli, terserah mau nyawa, terserah mau pinjem. Ya, saya ingatkan lagi. Teman-teman dari awal sudah diminta list kebutuhannya yang dibeli sama ini pinjam dari tiap divisi. Ya kan? Dikumpulkan peralatan kumpulkan ke sekre. Oke? Jadi ketika memang ada kebutuhan teman-teman divisi itu kebutuhan A tapi tidak ada di RAB yang kita ajukan, berarti salah teman-teman divisi dong. Kenapa teman-teman nggak ajukan dari awal? Dan ketika emang itu dibutuhkan, di RAB tidak ada, teman-teman harus cari gimana caranya bisa dapetin itu.
yang jelas tidak menggunakan uang dari proker itu karena tidak ada DRAB. Itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita deposit. Tidak ada DRAB tapi teman-teman beli. Gitu. Oke, saya minta tolong ke Ajis terkait papan skor, tolong ditanyain juga ya. Kemarin katanya ada yang bilang dipinjam, coba cari tahu yang minjemnya siapa. Nanti Ajis tolong tanyain juga, dipastikan ya papan skor ada di mananya. Oke, cukup. Sok, ada lagi? Oh iya, buat itu apa rompi itu udah aman. Itu katanya ada di Ilham, coba di follow up lagi. Jadi sekarang jangan bilang ada, tapi pada hari takut gak ada. Jadi kalau misalkan ada, tulis ada berapa, warnanya apa aja, biar enak. Ya sekarang jangan inilah, kita harus tegas sama diri sendiri juga. Ketika ada, oke, ada di mana, jumlahnya berapa, gitu. Jadi benar-benar dipastikan. Ya, yang saya bilang tadi ini udah bukannya kita cuma nge-planning doang, ini udah teklap, udah teman-teman terjun. Termasuk juga bola futsal yang buat nanti pembukaan simbolis. Saya juga nggak tahu di mercanya, cari tahu di mana bolanya. Sok, dari yang lain ada ditanyakan nggak? Ini punten Kang, izin masuk Kang. Punten itu kan yang ada suaranya nggak Kang? Ada. Itu kan yang banner kegiatan kan udah dicetak ya. Nah terus yang buat banner pemain kan nggak jadi, dihapus. Kita pakai yang banner itu ya. Sedangkan kita masih nungguin yang ngajuin sponsor apa namanya dari BJB sama yang tadi itu kan masih belum pasti. Nah ketika udah pasti, udah di ACC gitu, itu gimana tuh kira-kira? Oke, jadi gini, terkait jadi banner yang udah gaji cetak itu nggak bisa kita gunain, dan Pajaka gak mau itu digunain dalam acara PR, baik itu cuma sekedar foto anak futsal atau apa, itu jangan dipakai karena di banner pun harus ada foto parektor di notes. Jadi semua di flyer, di banner, foto booth harus ada foto parektor. Oke, itu di notes dan itu harus dikonsulin. Jadi banner yang sudah dicetak sama gaji itu tidak bisa digunakan, nggak boleh digunakan. Oke lah, kalau kita gunakan cuma buat demo atau apa, itu oke. Yang jelas jangan kita gunakan untuk proker, gitu kan. Itu udah jadi keputusan, maksudnya udah menjadi kehendak dari pembina. Dan setiap apapun itu konsultasi. Jadi untuk banner cuma ada banner buat pembukaan sama foto booth. Ya, jadi ketika yang tadi tuh yang di awal kan ada konsepan futsal yang pegang banner, foto segala macam, itu pakai banner pembukaan aja. Kita gimana gaji terjauh nggak? Ya terjawab Pak. Berarti nanti kalau misalkan mau pakai foto parektor sama parektor kan ya, pembina enggak, parektor aja. Nggak usah, karena kenapa harus foto parektor? Cara kita itu di situ tercantumnya piala rektor, jadi mau gak mau harus ada itu, dan ada ACC dari sponsor dimasukin ya. Nanti saya minta tolong ke Ipin sama Adam diputuskan misalkan sudah tidak ada lagi pengajuan sponsor atau medpark, itu diinfokan ke PDD biar PDD juga enak gitu, maksudnya nggak ada lagi yang harus disantumkan logonya gitu ya. Berarti nanti buat banner kegiatan itu nyetak ulang apa gimana? Nyetak ulang. Terus nyetak ulang lagi aja kali ya. Tapi kalau buat banner foto booth mah gak ada ini lagi kan, cuma banner kegiatan doang ya.
Ya, tapi foto booth juga tetap harus ada foto korektor dan itu harus dikonsulin juga. Ya, flyer disamain konsepannya, warnanya kayak banner. Ya, Ya biasa. Sekaligus sama yang foto booth itu juga ya, backgroundnya. iya gitu. Nanti untuk penempatan foto korektornya kamu sesuaikan aja gimana bagusnya. Iya. Siap. Terus itu untuk logo tim sudah dapat infonya PDD? Udah berapa? Udah ada di Google Drive, tinggal dimasukin nanti. Paling udah kalau udah dimasukin konsul lagi. Oke. Minta tolong kalau konsul jangan mendadak ya. Tolong. Ya, siap. Ini gimana ada waktunya sih juga sih gaji ya, karena kan ini ya maklum gitu. Ya, ketika emang nggak ada kayak PBL gitu, tolong emang bisa, maksudnya kamu pastiin ada orang yang bisa backup gitu. Jangan kamu jadi diam gitu tuh kan. Ketika emang dari yang backup biar ketupak yang negasin juga ke teman divisi kamu. Ya, siap ah. Kita nggak ada nama. Mungkin cukup banget kamu dari buat gaji Maya. Makasih ah. Ayo siap. Ayo dari yang lain, dari acara mana acara? Kak, itu mau nanya yang harus di print out tuh tetap pakai atau enggak? Yang print out yang mana nih? Yang ngumpulin foto-foto gitu. Gak usah foto mah. Nggak usah, cuma data-data aja kayak nama, KRS, NIM. Iya kayak gitu aja. Ya udah. Berarti nanti diinfoin aja. Oke. Terus ini satu lagi, kan itu banyak yang request jadwal ya terkait PBL. Tetapi jalan satu-satunya adalah kualifikasi dari Sabtu kita banyakin pertandingannya yang cewek dulu, ya. Gitu. Ya, Jadi pokoknya disesuaikan aja. Jadi ketika kan harusnya ditutup itu hari Jumat ya, besok ya. iya besok harusnya ditutup sih. Biar lebih enak juga ininya. Nah itu, nah kebijakannya mau ada keringanan berapa hari? Menurut Nabil cuma sampai hari Sabtu sih. Soalnya kan kayak sinkronisasi cabur sama bendahara, belum lagi bikin bagan gitu sampai ke hari tekmet tuh kayaknya makan waktu deh. Apalagi kan kayak yang belum ngirim data-data itu kan agak susah buat dimintainya. Ya udah, berarti di hari Sabtu ya. Iya. Oke. Dan saya minta tolong itu semua yang udah fix daftar udah masuk grup cabur belum? Belum sih, nanti pas penutupan pendaftaran, sinkronisasi baru dimasukin semua. Soalnya yang Jangan sampai tadi. iya, soalnya yang daftar PC kayak gitu kebanyakan belum masuk. Terus juga yang ngisi Google Form juga kadang ada yang nggak kepencet linknya gitu. Nanti dimasukin satu persatu. Paling ketua kelasnya aja yang dimasukin. Oke. Jadi tolong di ini lagi anak acaranya ya, terutama untuk PJ-PJ-nya jangan nunggu koor karena teman-teman juga tahu koornya lagi PBL. Jangan ngandelin koor, kita sama-sama gerak karena memang yang lebih terpenting sekarang adalah acara juga ya, sesuai yang target itu. Itu aja sih mungkin dari saya. Oh iya, nanti dari saya ada yang daftar juga ya, biar nanti saya baca. Iya, siap. Dari yang lain, saya belum dengar dari Korlap, dari peralatan.
Korlap mana korlap? Pin, dinot pin, korlap pin, diam aja pin. Ini masuk. Sok lanjut. Kan dari peralatan udah ada yang dibeli ya, dan yang dibeli itu kan udah emang aja lihat dari lisannya juga ada, sama lihat suka ngechat di grup tuh, ini besok saya mau beli ini gitu Kang. Itu gimana nantinya Kang? Udah ada beberapa yang dibeli gitu, udah RAB di peralatan udah hampir semua lah kebeli, kecuali tisu sama apa gitu. Ya, untuk yang udah dibeli nggak apa-apa, ya, karena kan udah dibeli juga ya. Nah, tadi juga udah bahas sih soal tisu itu, kita kan butuh 3 kalau nggak saya. Coba carinya emang yang promo gitu, misalkan ada kan yang 20 dapat 3 atau apa. Itu sih gimana teman-teman sih. Pokoknya yang udah kebeli mah, ya apa, karena kan udah terlanjur. Tapi selanjutnya untuk beli lagi tetap harus konsol. Apapun itu, sekecil apapun, beli lakban kek, gunting kek, konsol. Ya, tolong itu mah ke Ipin, dan Ipin juga harus tetap stay WA ya Pin. Maksudnya kita semua juga harus gini loh, kita harus ingat gitu. Oke, kita lagi ada proker, mendekati proker, berarti teman-teman sebisa mungkin bisa stay HP gitu tuh. Kan kita komunikasi kalau nggak lewat HP, lewat mana lagi gitu tuh. Itu aja sih dari saya. Jangan sok-sok artis gitulah. Tuh kan soalnya. Ya kalau tempat tisu aja sudah nemu sih kan, sering lewat Serang tuh, sering lewat stasiun itu ada yang 18.003 gitu, 15.003 udah nemu tempatnya, tinggal beli doang tukang kalau untuk tisu. Nah iya ya, nggak apa-apa, konsulin aja. Terus teman-teman kalau teman-teman mau beli bensin juga itu harus pakai struk ya, nggak boleh enggak, harus pokoknya. Iya Bang. Ya Bang, tadi kan untuk bola voli sama kok ya, tadi si Vivi kan nitip uang 1 juta ke Ajis buat beli itu. Untung tadi sore juga ada acara jadi nggak jadi beli, untungnya itu juga nggak jadi beli tadi sore itu. Tuh gimana Kang, tetap nanti beli pas konsul dulu tetap? Iya, itu beliin, karena kan di RAB kan ada ya voli sama kok gitu. Nggak apa-apa, teman-teman konsulin buat beli gitu, karena emang itu butuh juga. Oke Kang, siap Kang, udah itu aja Kang, udah peralatan. Hampura baru masuk tadi sinyalnya jelek. Ya. Oke. Terus ada lagi dari yang lain? Dari acara kendala cuma di cabur prodi sih ya. Ya, tolong dibantu ini juga ya. Saya kan lagi bantu backup juga terkait yang prodi ya lewat kita himpunan. Cuma kan nggak cukup dari saya aja gitu tuh, butuh dari teman-teman. Jadi gini, teman-teman sosialisasikannya ke tiap prodinya yang belum daftar, teman-teman kasih tahu nih teman-temannya. Misalkan mereka suruh PC ketua himpunannya, karena kan saya udah minta tolong ya ke ketua himpunannya untuk koordinir. Jadi tolong gitu, prodi tersebut daftar aja gitu ya. Ini dan insya Allah besok presentasi sebagai dokter. Yang lain ada lagi Nomsi? Jelas Kak. Berarti kalau misalnya kita mau beli gitu, berarti konsul dulu kan. Di list apa aja gitu yang mau dibeli, baru dikonsulin. Kalau udah baru beli, ya kan? Iya gitu. Nomsi mau beli apa ulas kapan? Hari Sabtu. Nah, kalau hari Sabtu itu udah kalau hari Minggu berarti bisa tuh dikonsulin dari sekarang kayak Pin. Teman-teman jangan ngedadak besok mau beli buat konsulinnya malam banget gitu, jangan terlalu mendadak ya, dikonsul semuanya.
Iya Kak. Oh iya, satu lagi teman-teman, terkait broker ini, baik itu yang minta keringanan atau apapun, tolong jangan dilimpahkan ke saya ya. Maksudnya dalam artian bukan berarti saya gak mau diganggu atau saya gak mau ngeladenin. Itu bukan ranahnya saya. Ya, broker ini adalah broker teman-teman. Ini acara kalian. Kebijakan apapun itu ada di tangan ketupat dan wakil, bukan di saya. Makanya yang teman-teman limpahkan ke saya balikan lagi ke tuplak. Kalau misalkan peserta pada bilang kok dioper-oper gitu, ya itu bukan kebijakan saya. Itu bukan wewenang saya untuk menyerahkan sebuah keputusan. Saya gak bisa gitu loh. Jadi yang bisa ngasih kebijakan, yang bisa ngasih wewenang cuma ketuplak sama wakil. Gitu kan. Saya tidak hadir di forum itu bukan menjadi suatu kendala. Gitu kan. Saya minta report kegiatan itu udah pasti ke ketuplak, udah pasti ke wakil. Gitu kan. Jadi saya minta tolong ditangani sama teman-teman. Akhir dari keputusan ada di ketuplak, bukan di saya. Berikut juga ketika nanti teklab, kalau pertandingan kayak WO segala macam, itu keputusan bukan di saya. Itu ada di ketuplak sama wakil. Gitu ya. Jadi minta tolong banget jangan semena-mena saya ketua, teman-teman serahin aja ke ketua. Saya udah ada fungsional, saya sudah ada tupoksinya gitu tuh ya. Jadi tolong ditangani, teman-teman harus tahu sistem birokrasinya seperti apa, karena saya nggak ngurusin broker aja gitu kan, saya harus ngurusi secara keseluruhan, pengembangan segala macam gitu ya. Saya mah nggak apa-apa kalau misalkan saya turun tangan kayak bantu teman-teman terkait apapun itu. Cuma kalau dalam teklabnya saya bisa bantu, tapi image keluar bakal jelek. Masa saya bantu misalnya teman-teman kita angkat kursi, meja segala macam tuh saya sampai turun tangan, saya bisa sebenarnya. Secara hati nurani saya mau, pengen. Saya itu oke gak apa-apa, tapi image dari luar itu seperti apa? Ini kok ketua, ini kok wakilnya ikut turun tangan. Kemana anggotanya? Kemana pengurusnya? Mungkin kayak Ajis, kayak Nanda udah tau lah sebelum seperti apa. Ada kan omongan seperti itu. Kok ketua sampai sama wakil sampai turun tangan gitu. Sebenarnya dari hati nurani pribadi mah itu mah nggak suatu permasalahan. Kita saling bantu. Tapi itu tadi kita harus tahu gitu tuh. Maksudnya dalam organisasi seperti apa gitu kan, ada bentuk penghargaannya. Walaupun saya mah orangnya ibaratnya saya mah nggak gila jabatannya, saya nggak pengen teman-teman hargai banget, nggak. Saya mah makanya saya mah dalam rapat pun ya udah santai-santai aja gitu, tidak ada penekanan khusus. Saya ingetin kepada teman-teman, sistem kepemimpinan saya adalah sistem demokratis. Hanya mana suatu keputusan saya kembalikan kepada forum, masukan, keputusan, kebijakan saya kembalikan kepada forum. Tapi ketika forum itu tidak efektif, tidak kondusif, saya balik lagi akan menjadi pemimpin yang otoriter, yang dimana berdasarkan keputusan saya pribadi. Tolong itu ditanamkan sama teman-teman. Jangan main-main sama saya, mentang-mentang saya baik, saya nggak pernah marah-marah segala macam. Jangan anggap itu. Ya, saya udah pernah bilang, kalian jangan bikin saya kecewa, jangan bikin gagal saya. Ketika saya udah hilang respect sama teman-teman mau minta tolong apapun ke saya, gak akan saya tolong. Tolong itu, tolong hargai apa yang menjadi wewenang saya. Tolong banget, kita udah sama-sama dewasa. Kita tahu di mana kita harus memposisikan diri, di luar kita seperti apa, di organisasi seperti apa. Gitu kan, ada yang namanya profesionalisme dalam organisasi. Kayak misalkan saya, setinggi-tingginya saya di UKM sebagai ketua umum, ketika saya balik ke prodi, saya menjadi bawahan daripada ketua himpunan. Setinggi-tinggi apa lo di DPM, di BEM, ketika lo balik ke prodi, lo ada di bawah naungan ketua himpunan. Itu adalah profesionalisme organisasi. Ya, nggak ada tuh keegoisan kayak gue ketua UKM
Dan lo kalau balik ke prodi harus diistimewakan, enggak. Lo presma, ya lo presma di PM eksekutif. Ketika lo balik ke prodi, naungannya disiap di ketua himpunan. Lo bakal jadi di bawah, lo bakal jadi bawahan dari ketua himpunan meskipun lo presma. Itu adalah profesionalisme. Tolong ya teman-teman, saya pengennya teman-teman masuk UKM ini cuma bukan menjadi pengikut yang memang mengikuti alur gitu tuh. Ambil sisi positifnya gitu ya. Jadi teman-teman jangan cuma sekedar kalau capek gak dapet apa-apa gitu tuh. Jadi teman-teman semua harus mikir, oke, gua capek harus dapetin sesuatu yang bermanfaat. Ya, regenerasi UKM Marga dari teman-teman. Kita sudah mendapatkan image yang begitu bagus dari Ormawa, dari Kementerian UKM, dari Komisi 2. Kita sudah bagus, kita sudah stabil sekarang. Makanya saya minta tolong teman-teman, ada permasalahan apapun sekarang di internal jangan kasih tahu siapapun. Itu menjadi kerahasiaan kita, itu menjadi dapur kita. Kita selesaikan baik-baik ketika memang ada problem. Gak usah teman-teman nyinyir sana sini keluar gitu ya, tolong banget. Itu aja sih mungkin dari saya. Sok ada lagi gak? Oh iya tuh, sama satu ini nih untuk apa namanya tuh, peralatan alat-alat yang mau dipinjam itu harusnya kirim ke ART juga, bukan ke atasan saja. Tadi pas saya ke sana sama Iwin kan buat nganuin ruangan, terusnya dia nanya, emang UKM nggak perlu alat dari ART ta? Udah ngajuin Pak, tapi di saya belum ada, dia nanya gitu. Ya izin masuk. Kan saya udah bilang dari awal ya, saya kalian emang udah naikin nih surat misalkan ke atasan. Ada saya bilang kan, kalian serahin lagi ke RT karena turun dari atasan kan itu lama banget gitu kan. Makanya gini, untuk sekarang kalian serahin lagi surat untuk peminjaman alat ke RT sekaligus konfirmasi. Di tanggal Rabu kita bakal tekmet, kita bakal gunain ruangan gitu. Kalian teman-teman konfirmasi. Dan saya juga udah bilang ke Ipin, minta tolong banget untuk tanyain soal pembukaan. Pembukaan kan kita bakal pakai kursi gedung I, tapi pembukaan di pendopo, tapi kita pinjam ruangan gedung I. Jadi tolong tanya ke RT, kira-kira boleh nggak kita pinjam kursinya aja di gedung I, kita pindahkan ke pendopo gitu. Kalau misalkan kenapa harus di pendopo, kalian bilang aja ini permintaan dari atasan, dari rektor. Karena kita gak mungkin pembukaan di gedung I di lantai 3, Pak Rektor harus naik ke lantai 3 dan simbolis di sana kan gak mungkin. Ya, jadi minta tolong sekalian nyerahin surat peminjaman alat, sekalian teman-teman minta izin bahwa nanti di tanggal pembukaan teman-teman mau pinjam kursinya. Dan saya minta tolong follow up terkait tekmet itu amankan terkait ruangan dan juga alat. Itu. Gimana? Ada lagi?